Time Management Part 1. Pernah nggak Anda merasakan kerjaan banyak banget, nggak tahu mesti mulai dari yang mana? Akhirnya ditinggal tidur atau malah main game. Ujung-ujungnya SKS atau kerjaan nggak tuntas. Nah, topik ini buat Anda nih. Tapi sebelum masuk ke materi, samain persepsi dulu yuk. Saya maupun Anda, kita semua memiliki 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari setahun. Sama ya? Tapi apa pernah terpikir oleh Anda? Kenapa ada orang-orang yang sepanjang hidupnya tidak dapat mencapai apa-apa? Tapi ada yang sukses luar biasa, meskipun mulai dari nol. Pak D kita contohnya, almarhum Pak Ciputra. Always so inspiring ya. Untuk yang belum paham, beliau lahir di keluarga yang serba kurang. Tapi sekarang asetnya di berbagai negara. Indonesia, China, Vietnam. Anda pun kuliah di kampus beliau. Ada juga Tesla, The Boring Company, Neuralink, and OpenAI, SpaceX. Bagaimana seorang Elon Musk mengepalai bukan 2, bukan 3, tapi 5 huge companies all at once? Time management adalah salah satu faktornya. Pasti ada banyak yang lain, tapi dari semua yang berhasil dalam hidupnya, memiliki time management yang baik. Kenapa sih time management itu penting? Karena tanpa time management, mimpi besar, visi besar, kan susah tercapai. Pasti. Time management membantu kita untuk manage ourselves juga, mengatur work-life balance, dan mengerjakan lebih banyak hal. Pasti deh. Tapi bagaimana? Kita bahas key skills-nya. To do. Untuk tahu apa saja yang perlu dikerjakan. Multiply. Untuk tahu mana yang bisa kita coret dari to do. Priority matrix, untuk tahu mana yang harus dikerjakan dahulu. Dan scheduling, untuk membagi work-life balance. Yuk kita bahas satu-satu. To do. To do ini yang pertama dilakukan supaya tahu apa saja yang perlu dikerjakan. Jadi contoh kita ngadain waktu seminggu sekali ya. Kita tulis ini, apa aja yang mesti kita lakuin. Hari Senin, Selasa, Rebo, dan seterusnya. Ada janji kah? Ada kepentingan kah? List deh, apa saja yang mesti Anda lakuin. Anda bisa pakai aplikasi yang sudah tersedia di smartphone Anda, atau menggabungkan dengan cara tradisional, menggunakan tulis tangan or post-its. Yang penting Anda catat semua kegiatan. Sudah? Now, multiply. Anda lihat list Anda dan multiply. Apa yang dimultiply? Time. Eliminate, automate, delegate. Coba Anda scan lagi itu list, to-do list Anda, dan filter pakai multiplying time ini. Adakah yang bisa di-eliminate? Contoh, di tengah begitu banyak hal yang perlu Anda lakukan, teman minta ditemenin belanja ke Pakun Mall. Jawaban yang tepat adalah tidak. Beda cerita kalau Anda pengangguran ya. Bukan bermaksud melarang bersosialisasi, tapi bila ada hal yang lebih penting, eliminasilah hal-hal yang bisa dieliminasi. Lalu automate. Contoh, bayar kartu kredit. Daripada kita luangkan 5 menit tiap bulan buat ngurusin pembayaran, coba di auto debit. Ngurusnya sekitar 15-30 menit, tapi cuma sekali kan buat selamanya. Itu 5 menit dalam setahun, kalau di total jadi 30 jam lebih loh. Kurangin deh sejam. 29 jam mending buat nyicil belajar. Ya nggak? And delegate. Pada aware kan ya, sekarang semua perusahaan pada outsource. Ini salah satu contoh perusahaan delegate urusan bersih-bersih ke perusahaan cleaning service. Nggak pusing, lebih specialized lagi. Contoh simple buat Anda nih. Bila Anda hobi masak dan buka restoran, masa iya Anda kerjain semuanya sendiri?
Berinvestasilah ke 1-2 orang untuk masak masakan Anda. Delegasikan tugas mengantar makanan ke pramusaji. Biar orang marketing yang handle social media, dan Anda bisa fokus ke quality assurance. Multiplying time ini banyak diremehin loh teman-teman. Padahal mudah bukan? Saya yakin Anda pun paham. Nah, jadi setelah Anda punya to-do list, coba filter dulu dengan multiplying time. Oke, apa selanjutnya? Priority matrix. Nah, sebenarnya to-do kita sudah kena filter nih saat multiplying time kan? Dari 10 mungkin jadi 7. Dari 7 mungkin jadi 4. Nah, pertanyaannya, mana yang harus dikerjakan dahulu? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, coba Anda jawab. Apa coba bedanya hal yang penting dan hal yang mendesak? Dan mana yang harus didahulukan? Coba Anda jawab dulu dan kita bahas di part 2. See you!